Halo teman-teman, izinkan kami buka video ini dengan sebuah kutipan dari seorang motivator dunia yang bernama Zig Ziglar. Ia berkata, kamu tidak harus hebat untuk memulai, tetapi kamu harus memulai untuk menjadi hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fahri Barul Ilmi Nuha. Dan perkenalkan, nama saya Kenandra Arjuna Dewa Adika. Dan perkenalkan, saya Ahmad Fajar Maulana. Kami dari kelas 9, Angkatan 15, Pondok Pesantren Al-Qanaah. Di video ini, kami akan menceritakan kisah tentang ketabahan Nabi Yusuf alaihissalam. Yuk simak video berikut. Kisah ini bermula ketika saudara-saudara Nabi Yusuf merasa iri terhadap ayahnya karena memberikan kasih sayang lebih terhadap Nabi Yusuf dan saudaranya Bunyamin. Kemudian, mereka mendapatkan ide untuk membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Di suatu malam, Nabi Yusuf pernah bermimpi 11 bintang, bulan, dan matahari bersujud kepadanya. Lantas, ia pun menceritakan hal tersebut pada ayahnya. Sang ayah pun berpesan tidak memberitahukan siapa tentang mimpi tersebut. Sesuai apa yang telah direncanakan, saudara-saudara Nabi Yusuf meminta izin kepada ayahnya untuk mengajak pergi bermain Nabi Yusuf. Namun sang ayah merasa tidak yakin dan khawatir kepada Nabi Yusuf jika terjadi apa-apa. Dan akhirnya sang ayah atau Nabi Yakub terpaksa memberikan izin kepada mereka agar tidak terjadi lagi perselisihan di antara anak-anaknya. Di keesokan harinya, mereka meninggalkan rumah dan pergi ke tempat yang sangat jauh. Di tengah-tengah perjalanan, mereka melihat sumur dan siap memulai rencana mereka. Beberapa dari mereka ada yang menangkap dan melepaskan baju Nabi Yusuf. Setelah itu, mereka mengangkat dan menceburkannya ke dalam sumur itu. Mereka kembali pulang dengan membawa pakaian yang sudah dilumuri dengan darah palsu. Sesampainya di rumah, salah satu dari mereka menyampaikan bahwa Nabi Yusuf telah meninggal digigit oleh hewan buas saat asik bermain, sambil mengerahkan baju yang sudah dilumuri darah. Nabi Yakub merasa sedih dan kecewa sambil meraih baju tersebut. Nabi Yakub terus berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 hari telah berlalu. Nabi Yusuf akhirnya ditemukan oleh musafir yang kemudian menjualnya di Mesir kepada seorang menteri yang bernama Al-Aziz. Istri dari Al-Aziz yaitu Zulaikha tergoda oleh ketampanan Nabi Yusuf dan berusaha menggoda beliau. Namun Nabi Yusuf menolak dan Zulaikha menarik baju Nabi Yusuf hingga sobek. Lalu Zulaikha melaporkan kepada suaminya bahwa Nabi Yusuf telah menggoda dan berbuat buruk kepadanya, hingga akhirnya Nabi Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Beberapa hari di penjara, akhirnya Nabi Yusuf dibebaskan dan diangkat menjadi menteri pengelola pangan karena ia bisa menafsirkan mimpi dari Al-Aziz. Tidak ada satupun orang ahli tafsir di Mesir yang bisa menafsirkan mimpi dari Al-Aziz. Pada masa kelaparan, keluarga Nabi Yakub kehabisan bahan makanan. Lantas, Nabi Yakub pun memerintahkan anak-anaknya untuk ke Mesir dan membeli bahan makanan pokok di sana. Setibanya di Mesir, tidak ada satupun dari mereka yang mengenali wajah Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf berkata untuk kembali lagi dengan membawa Bunyamin. Pada kedatangan kedua, Nabi Yusuf menahan Bunyamin dengan siasat piala emas yang dimasukkan ke dalam karung makanannya. Kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf pulang dan menceritakan kejadian itu kepada ayah mereka. Sang ayah sangat bersedih hingga ia jatuh sakit dan kehilangan penglihatannya. Akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf kembali lagi ke Mesir untuk memohon supaya membebaskan Bunyamin. Setibanya di Mesir, mereka bercerita tentang kondisi ayah mereka. Kemudian Nabi Yusuf mengungkapkan jati dirinya dan ia mengembalikan Bunyamin beserta pakaian miliknya. Dia juga berpesan untuk memberikan pakaian tersebut kepada ayahnya dan memohon untuk seluruh keluarganya datang ke Mesir dan tinggal bersama Nabi Yusuf. Setelah itu, saudara-saudara Nabi Yusuf kembali ke rumah mereka dan memberikan pakaian Nabi Yusuf kepada ayahnya. Dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya
penglihatan Nabi Yakub kembali normal. Beberapa hari kemudian, keluarga Nabi Yakub pergi ke Mesir dan tinggal bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi, hikmah yang dapat kita peroleh dari kisah ini yaitu 1. Kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi ujian berat. Sebagai seorang santri, kita harus senantiasa sabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meyakini bahwa di setiap kesulitan pasti ada hikmah dan kemudahan yang telah Allah siapkan. Yang kedua, kita tidak boleh menghina seseorang, karena bisa jadi orang yang kita remehkan ternyata memiliki kelebihan yang sangat luar biasa, seperti halnya saudara-saudara Nabi Yusuf yang membuang Nabi Yusuf ke sumur, di mana pada akhirnya mereka tunduk kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Yang ketiga, kita harus memperkuat iman kita. Iman yang kokoh dapat menjaga diri kita dari godaan duniawi yang dapat menjauhkan diri kita dari ajaran agama, terutama di era modern saat ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Semoga video ini dapat menginspirasi dan menambah wawasan baru bagi kita semua. Tak lupa juga kami mengucapkan